Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Batuk, Pak. Si Juli kayaknya agak pusing, Pak. Iya, Pak. Mau flu, Pak. Nih, Pak. Juli Mau pusing, Iya, Pak. Sumeng-sumeng dikit, Pak. habis hujanan ya semalam ya? Iya. Kemarin, Pak, pulang. Minum obat ya, nanti pulang istirahat, minum obat setelah pelajaran saya ya. Juli suka hujan-hujanan, Pak. Main air hujan dia, Pak, sukanya. Aduh Halo, ya, kemarin jangan main hujan-hujanan ya. Nanti sakit. Sama Sania kemarin, Pak, hujanan. Kan mau ikut saya. Jangan main hujan-hujanan, jangan ajak temennya juga main hujan-hujanan. Nanti sakit, pilek, akhirnya tidak bisa sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran. Ya. Iya. Maaf, Pak. Selamat. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Yudi. Iya, Sania. Alhamdulillah kita bertemu dengan saya lagi di pelajaran teknologi jaringan berbasis luas ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang evaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau absen dulu nih. Sepertinya banyak yang tidak hadir nih ya. Saya absen dulu ya. Baik, Pak. Sania ada? Hadir. Yudi? Hadir, Pak. Lutfi? Hadir, Pak. Oh, ada. Mita? Ada, Pak. Yuli? Hadir, Pak. Yuni? Hadir, Pak. Wahyuni? Hadir, Pak. Rizky? Hadir, Pak. Rizky kayaknya kurang semangat ya. Ya, Pak. Ada apa nih? Semalam nggak tidur, Pak. Ngantuk. Jangan-jangan habis main game ya? Sering main HP, Pak. Iya, Pak. Bentar. Mabar sama siapa? Sama teman Yuni, sekelas ya? Mbak. sama Yuni, Sama Pak. Mita, Pak. Mabar jangan sampai kemalaman, cukup. Rizky yang ngajakin, Pak. Dan jangan lupa ya, setiap malam saya share materi ya. Kita lanjut lagi. Ada yang belum di absen? Kusumo ada? Hadir, Pak. Najamudin? Hadir, Pak. Ada lagi yang masih belum di absen? Saya, Pak. Misdar ya? Kelewat ya? Iya, Pak. Ya, Baru masuk hari ini, Pak. baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Pindahan tuh, Pak, pindahan. Mau pindahan. Ya, nggak apa-apa. Nanti ikutin pelajaran saya ya. Oke, kita masuk ke materi. Ya. Materi kita hari ini tentang fiber optik ya. Sebelum masuk ke fiber optik, kita tahu nggak gimana sih terhubung ke internet? Ya, perangkat-perangkat internet terhubung nih di seluruh dunia, itu caranya seperti apa? Kalian pernah berpikir seperti itu nggak? Harus Ada ada yang- kuota tuh, Pak. Harus ada kuota. kuota. Ada Iya. towernya, Pak.
Harus Ada punya Towernya handphonenya, Pak. Harus harus ada sinyal, handphonenya. Pak. Harus ada sinyal, Pak. Iya, Pak. Karena perangkat-perangkat itu terhubung ya. Pakai Nah, sinyal kayaknya, Pak. Pakai Beli sinyal. sinyal, beli sinyal, Pak. Harus ada Pak, sinyal. saya ngehayal itu, Pak. Itu ada jaringan talinya yang panjang gitu, Pak, di atas awan. Nah, ini kita akan bahas, tapi sebelum kita bahas, saya mau bertanya dulu ya. Kalian masih ingat nggak tentang jenis-jenis kabel jaringan? Ada yang tahu? Kabel UTP, Pak. Kabel UTP, benar. Terus apalagi? Fiber optik, Fiber optik, Pak. Pak. Fiber optik, koaksial. Nah, itu 3 jenis kabel jaringan internet. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah tentang jaringan fiber optik. Nah, jaringan optik itu apa sih? Tahu jaringan fiber optik itu apa? Kabel yang warna-warni itu ya, Pak. Kabel yang pakai kaca ya, Pak ya, dalamnya. Nah, jadi benar kabel yang pakai kaca atau pakai serat optik. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita bahas lebih dalam, saya akan nge-share gimana internet bisa sampai ke handphone kita. Kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Saran, Pak. Yang lama ya, Pak, videonya, biar cepat istirahat. Nah, cuma 10 menit tentang gimana caranya Nah, permasalahannya kalau menggunakan satelit itu kan jaraknya jauh ya, di luar angkasa. Nah, gimana supaya kita bisa lebih cepat? Itu menggunakan apa? Nah, ini kita bahas sekarang tentang fiber optik. Izin cuci muka ya, Pak. Ya, boleh. Fiber optik ya. Nah, ini materi yang kita bahas, yaitu KD-nya ya, kompetensi dasarnya, yaitu memahami jaringan fiber optik, KD4-nya mengkaji jaringan fiber optik. Nah, ini indikatornya kalian mampu mendeskripsikan, terus siswa mampu menerapkan, dan siswa mampu menganalisis. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Setelah itu, ini materi pokoknya, ya, pengenalan fiber optik. Kita langsung saja. Ini dan tadi saya sudah tanyakan ke kalian, yaitu pernahkah tidak kalian berpikir bagaimana perangkat dapat terhubung melalui internet di seluruh dunia dengan jarak yang sangat jauh. Kita lanjut. Sini mengenal fiber optik. Fiber optik itu apa sih? Nah, yang dimaksud fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Nah, itu jadi fiber optik itu sendiri dia mentransmisi materinya, modulnya sudah saya berikan di Google Classroom. Kalian bisa baca ya. Nah, ini saya hanya mengingatkan saja ke kalian. Di sini saya punya kabel fiber. Saya stop share dulu ya.
Di sini saya punya kabel fiber. Untuk memperjelas kalian, gimana sih kabel kecil ini bisa mentransmisikan cahaya? Padahal kan bengkok-bengkok gini ya. Nah, bengkok-bengkok kok bisa sih? Padahal kalau kita bercermin itu kan harus berhadapan ya. Iya, Pak. Kita nyenter itu dia cahaya geraknya lurus. Nah, gimana sih supaya mentransmisikan sinyal data? Nah, ini prosesnya. Di sini saya punya senter, ya. Di sini saya punya kabel fiber. Kita lakukan di ujung satu dan di ujung satunya dia akan. Nah, di sini kelihatan kan? Ya. Ini ujung satu dengan ujung satunya dengan bengkok ya. Di sini ada kabel. Nah, permasalahannya tadi kita sudah melihat video yang bagaimana sih cara internet ini terhubung. Nah, di LKPD kalian sudah saya bagikan kelompok. Bentar, saya akan share nama kelompoknya. Nah, ini nama kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu Najamuddin, yang kelompok 2 Parasmita, yang ketiga Yuliana, yang kelompok 2 Lutfi, nomor 2 itu Sania, yang ketiga Yuniarti, yang kelompok 3 Misdar, Rizky, Kusumo, dan Yudi. Nah, itu nama kelompok-kelompoknya. Nah, permasalahan LKPD kalian Pak, nama saya nggak itu ada. kalian Curang, Wahyuni nggak ada. Ya, Wahyuni belum ada, Pak. wah saya kurang ya. Gantiin Misdar Ya. aja Pak di kelompok 3. Misdar dihapus aja Pak. Tambahin di kelompok 2 aja, Pak. Nggak boleh begitu. Saya tambahkan di kelompok 2 ya. Nah, iya, Pak. Saya pulang aja, Pak. Makanya Siapa jangan tadi bolos. yang belum? Wahyuni, Pak. Wahyuni, Pak. Wahyuni. Suka bolos itu, Pak. Tiga, Mohon maaf Pak, kelompok ya. satu. Nggak Sering apa-apa. nggak masuk, jadi lupa namanya. Nah, Oh. Lupa. mungkin jarang masuk kali ya. Ya. Jadi ini kelompok-kelompoknya, nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Di LKPD yang sudah saya share melalui Google Classroom, kalian ditugaskan untuk mendiskusikan dengan kelompok Anda, kelompok kalian, tentang kekurangan kabel UTP, kekurangan satelit, dan kekurangan fiber optik. Nah, setelah itu kalian simpulkan ya, media transmisi mana yang paling cocok digunakan untuk menghubungkan komputer di seluruh dunia. Ya. Itu Izin, Pak. Izin, Pak. tugas kalian. Pak, izin. Iya, boleh, Bu. LKPD-nya nggak Boleh. bisa dibuka, Pak. WPS-nya error. WPS Office-nya, Pak. LKPD Iya. saya nggak bisa dibuka, Pak. Itu di HP ya? Bukannya ya? Iya, Pak, di HP. Laptop lagi error. Mungkin Habis di nanti di PowerPoint, Pak. ya, Jawab LKPD-nya di PowerPoint, Pak. ya di PowerPoint. Nanti kalian diskusikan kelemahan-kelemahannya. Nanti kalian tarik kesimpulan ya. Siapa? Saya kasih waktu kesempatan 10 menit untuk mengerjakannya. Bisa? Bisa, Pak. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Lutfi, Wahyuni, kirim lagi dong LKPD-nya ke saya. Ke Sania, Yuni, Wahyuni. Oke. Ayo, Yuli.
Najam kita kerjakan. Udah aku Pak, kerjain saya ya. mentang-mentang anak baru diusilin Rizky, Pak. Rizky nggak boleh begitu Bohong, ya. Pak. Rizky kok jahat sih Rizky. Kalian harus bisa bekerja sama dengan baik. Dan nggak mau ngerjain tugas, Pak. Siapa yang tidak mau mengerjakan tugas? Misdar, Pak. Dia males-malesan. Saya diusilin mulu dari tadi, Pak. Itu kan kelihatan, Pak. Mentang-mentang anak baru, Pak, nggak mau kerja. Ngerjain. Ya tuh, Pak, mentang-mentang. Jangan begitu ya. Kalian harus bekerja sama. Di dunia kerja itu bekerja sama itu sangat diperlukan, apalagi untuk khusus lulusan SMK ya. Makanya kalian kenapa saya kelompokkan untuk supaya kalian sudah terbiasa bekerja sama di dunia kerja seperti itu. Ya, mungkin kelompok 1 sudah? Ya Pak, sudah Pak. Saya presentasi Sudah ya Pak ya. Silakan presentasi, saya stop share dulu. Silakan Najamuddin untuk presentasi. Bentar Pak, ada teman gangguin Pak. Nanti gantian ya bacainnya Najamuddin. Ya. Oke Pak, ini hasil diskusi kelompok kami Pak. Anggotanya saya, Parasmita, sama Yuliana. Ya. Nah, ini kekurangan dari kabel UTP Pak. Ya, kabel jaringan UTP rentan terhadap efek intervensi elektronik yang berasal dari media dan perangkat lain. Hanya jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis koaksial. Selanjutnya, adanya kemungkinan dapat mudah disadap. Selanjutnya, untuk kelemahan yang keempat, diperlukan perangkat tambahan seperti pipa plastik atau aluminium untuk memaksimalkan fungsi kabel jaringan yang lain. Oke, selanjutnya Mita Pak yang mau lanjutin Pak. Ya, silakan minta. Ya Pak, kalau kekurangan satelit itu Pak untuk melewatkan sinyal TCP/IP besarnya throughput, jadi lebih banyak delay Pak. Nah, kalau dalam hal keamanan, transmisi dasarnya apa? Jadi lebih mudah dibajak Pak. Harganya juga relatif mahal. Memakan tempat Pak, terutama dan antenanya. Yuli ya tadi ya Pak. Yuli. Ya, Ya, silakan. Pak, saya lanjutin ya Pak. Kalau kekurangan fiber optik itu Pak, tidak dapat menyalurkan energi listriknya Pak. Kemudian pada sistem repeaternya, transmitter dan receiver perlu pengubahan energi listrik ke optik dan sebaliknya. Kemudian perangkat sambung relatif silika memerlukan penanganan yang lebih hati-hati Pak. Kemudian juga perangkat terminal lebih mahal Pak. Oke, kesimpulannya dari kekurangan media komunikasi data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kabel fiber optik lebih cocok digunakan untuk komunikasi data di seluruh dunia karena satu, fiber optik efektif untuk mengirimkan data berukuran besar. Yang kedua, terhindar dari konseling listrik karena media transmisinya menggunakan cahaya. Yang ketiga, kecepatan transfer lebih tinggi karena tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Oke, baik Pak, itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak. Mungkin siswa-siswa yang lain mau menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, mungkin
saya tanggapi ya. Jadi untuk kabel fiber optik itu sendiri, ya kita tahu ya media transmisinya itu menggunakan cahaya. Sekarang saya tanya ke kalian, ada nggak kecepatan atau benda yang melebihi cahaya? Ada nggak benda yang melebihi cahaya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada, Pak. Nah, untuk saat ini cahaya yang paling cepat. Makanya media kabel fiber optik ini lebih diunggulkan dibandingkan media transmisi lain seperti satelit, kabel UTP, seperti itu ya. Mungkin ada tanggapan lain dari yang lain. Ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 gimana? Mau maju hari ini? Iya Pak, mau maju Pak. Ya. Karena waktu kita sudah habis ya, kalian bisa mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Presentasinya jangan lupa ditunggu sampai jam 10 hari ini. Ya, yang kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 juga harus mengirimkan Google Classroom. Baik, Pak. Untuk bahan evaluasi, kalian juga saya tugaskan mengisi soal di Google Classroom. Soalnya sudah saya berikan di Google Classroom. Silakan kalian isi. Ya. Jadi ada 2 nih tugasnya, yaitu presentasi dan juga mengisi soal di Google Classroom. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Mungkin ada untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau kalian refleksi pembelajaran hari ini. Mungkin Mita, silakan untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Baik Pak. Izin ya Pak. Menurut saya pembelajaran hari ini seru Pak. Jadi kami bisa tahu apa itu kabel fiber optik. Jadi bisa apa media transmisi yang udah ada seperti satelit dan kabel UTP Pak. Tapi kami belum mencoba membuatnya Pak. Minggu depan ya Pak. Diajarin lagi ya Pak. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya kalian akan lebih mendetail tentang fiber optik ini. Ya, kalian nanti akan diajarkan tentang single mode dan multi mode, seperti itu. Ya, itu di pembelajaran minggu depan. Jadi kalian untuk materi hari ini hanya pengenalan saja terlebih dahulu kabel fiber optik itu seperti apa dan cara kerjanya itu seperti apa. Untuk lebih detailnya di minggu depan. Ada lagi yang mau refleksikan pembelajaran hari ini? Yudi mungkin Pak. Iya. Baik Pak, hampir sama juga dengan Mita Pak, teman saya Pak, karena saya satu kelompok Pak. Sangat menyenangkan Pak, karena di sini dengan adanya pembelajaran fiber optik, saya baru tahu bahwasannya ada suatu alat bantu dalam mendapatkan sebuah sinyal internet atau untuk berinteraksi, apakah itu komputer satu dengan komputer lain yang jaraknya berjauhan Pak. Nah, namun sebelumnya kan kita lebih tahu kita hanya menggunakan sebuah satelit, namun satelit itu kan punya gangguan-gangguan yang berat, yang banyak gitu. Namun dengan adanya fiber optik,
mungkin kita terlindungi dari gangguan-gangguan apakah cuaca atau yang lain-lainnya gitu Pak. Mungkin itu yang pengetahuan saya. Terima kasih untuk terima kasih dan Yudi. Ya, sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Nah, silakan Bu Mita doa. Berdoa mulai. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.